بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 landasan utama dalam perkara agama kita. Kata penulis rahimahullahu taala, "Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ah ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Perkara kedua yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan direalisasikan olehnya adalah bahwa Allah Jalla wa Ala tidak ridha disekutukan dengan siapapun dalam ibadah kepadanya. Apakah yang ia sekutukan Allah Jalla wa Ala dengannya itu seorang malaikat yang terdekat di sisi Allah, ataukah seorang nabi lagi rasul? Dalil yang menerangkan prinsip ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sujud atau anggota sujud adalah milik Allah Jalla wa Ala, maka janganlah kalian berdoa, beribadah bersama Allah Jalla wa Ala siapapun. Nah, baik. Apa yang beliau uraikan di atas menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah perkara yang cukup mendasar dalam agama kita. Karena perkara tersebutlah kita diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Karena perkara tersebutlah Allah Jalla wa Ala mengutus para nabi dan para rasul, menciptakan langit dan dunia dan apa yang ada di antaranya. Karena perkara tersebutlah para nabi diperangi dan dimusuhi oleh kaumnya, dan karena perkara tersebutlah syariat jihad dianjurkan oleh Allah Jalla wa Ala, yaitu menegakkan tauhid kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak menyekutukannya dengan siapapun, tidak melakukan dosa syirik kepada Allah. Apakah itu syirik? Syirik artinya adalah, definisi syirik yang paling mencakup adalah definisi sebagian para ulama, sarfu syai'in min khasaisillahi li ghairi Allahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa Ala kepada selain Allah. Dan syirik kepada Allah Jalla wa Ala secara umum terjadi dalam 3 perkara. Yang pertama dalam perkara rububiyah, yang kedua dalam perkara al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah pada nama-nama atau sifat-sifat, nama-nama yang maha indah atau sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang maha tinggi. Syirik pada rububiyahnya Allah Jalla wa Ala adalah di mana seorang berkeyakinan, beranggapan ada selain Allah yang dapat memberikan hujan atau melakukan sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa Ala, seperti menurunkan hujan, memberikan jodoh, memberikan manfaat dan mudarat. Atau dia meyakini ada bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sekutu ya, dalam pengaturan alam semesta ini. Dan syirik yang pertama ini tidak dilakukan oleh kaum musyrikin di masa para nabi dan para rasul kecuali sebagian kecil dari mereka. Karena sebagian besar kaum musyrikin di masa para nabi dan para rasul, mereka berkeyakinan bahwa Allah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta ini. Dan hal itu Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, di antara firman Allah Jalla wa Ala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab adalah Allah Jalla wa Ala. Bahkan Fir'aun yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la sebagai bentuk kesombongan darinya, hati nuraninya berkeyakinan bahwa Allah lah yang sang pencipta. Oleh karenanya Musa alaihissalam ketika menghujat
Fir'aun dia menyatakan laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, aku yakin bahwa engkau tahu bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kepada aku kecuali Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah juga berfirman wajahaduha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Firaun dan bala tentara yang mengingkari kebesaran dan keesaan Allah, akan tetapi hati nurani mereka menetapkannya karena kesombongan dan ketinggian mereka. Akan tetapi kebanyakan manusia, bahkan kaum musyrikin yang mereka merupakan musuh para nabi dan para rasul dalam berdakwah, mereka jatuh ke dalam syirik yang kedua berikut ini, yaitu syirik dalam perkara al-uluhiyah, menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam tujuan ibadah, di mana dia memalingkan salah satu dari ibadah yang Allah Jalla wa Ala cintai dan Allah perintahkan kepada selainnya. Dia salat ya karena selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah ada dua bentuknya. Yang pertama, dari awalnya sudah dia menyebutkan selain nama Allah ya, atau dia menyebutkan nama Allah tetapi tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada selain Allah, kepada jin, tempat keramat dan seterusnya. Ini adalah bentuk syirik dalam penyembelihan. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Allah juga berfirman, "Wa ma uhilla li ghairillah," dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Contoh lainnya juga adalah bernadar untuk selain Allah ya. Contoh lainnya juga adalah menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah Jalla wa Ala di dalam beribadah ya. Yang kaedahnya adalah memalingkan salah satu dari ibadah yang Allah Jalla wa Ala cintai kepada selain Allah Jalla wa Ala. Dan syirik dalam uluhiyah ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik besar dan yang kedua syirik kecil. Syirik besar dapat mengekalkan pelakunya dalam neraka, membatalkan Islamnya dan menghalalkan darahnya. Jika dia mati tidak bertobat darinya, maka dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah, dan seluruh ibadah yang telah ia lakukan dapat hangus dan sia-sia serta akan menjadi debu yang berterbangan pada hari kiamat, yaitu memalingkan salah satu dari ibadah yang Allah cintai kepada selain Allah. Hal itu Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka para nabi dan para rasul melakukan dosa syirik, niscaya seluruh ibadah yang mereka lakukan akan hangus. Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik maka seluruh amalanmu akan hangus dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Bentuk syirik yang kedua dalam uluhiyah adalah syirik kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak menghanguskan ibadah-ibadah dia selain itu. Akan tetapi dia adalah dosa yang paling besar ya setelah syirik besar. Ya, di atas dosa zina, maksiat-maksiat yang itu bukan syirik. Contohnya apa? Bersumpah dengan selain nama Allah ya. Tanpa mengagungkan selain Allah tersebut seperti pengagungan kepada Allah. Contoh lainnya adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, itu bukanlah sebagai sebab ya. Dan atau tepatnya ini juga masuk ke dalam nilai-nilai rububiyah. Naam ya. Kemudian syirik yang ketiga adalah pada nama dan sifat-sifat Allah, di mana dia menyamakan nama-nama atau sifat-sifat Allah Jalla wa Ala seperti sifat makhluk ya, atau dia meniadakan sifat-sifat yang telah Allah Jalla wa Ala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga dia serupakan seperti sesuatu yang tidak memiliki sifat dari makhluk yang ada. Nah, barakallahu fikum. Ini pelajaran sore hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.